Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah akan menjelaskan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Apa sih yang kalian tahu sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam merupakan semua hal yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya alam suatu negara dapat dilihat dari wilayah darat dan wilayah laut. Wilayah darat. Jenis sumber daya alam wilayah darat kawasan Asia Tenggara sebagai berikut. Yang pertama ada pertanian, yang kedua ada bahan tambang, yang ketiga ada hutan. Pertanian. Mayoritas penduduk di kawasan Asia Tenggara bekerja di sektor pertanian kecuali negara Singapura, Brunei, dan Malaysia. Nah, berikut ada gambar lahan pertanian. Jenis tanaman pertanian dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pertanian tanaman pangan. Tanaman pangan adalah padi. Padi ditanam di seluruh negara Asia Tenggara kecuali Singapura. Pertanian tanaman perdagangan. Tanaman perdagangan utama kawasan Asia Tenggara adalah karet dan kelapa sawit. Kedua jenis tanaman ini banyak diusahakan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kedua, bahan tambang. Mayoritas negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sumber daya alam berupa tambang, kecuali negara Singapura. Kita dapat melihat tabel berikut ini. Pertama, Indonesia memiliki bahan tambang, minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak. Malaysia memiliki biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Filipina, tembaga, kel, emas, timber, seng, kobalt, batu bara, krom, mangan. Setelah itu Singapura tidak memiliki hasil tambang. Thailand, timah, mangan. Brunei Darussalam, minyak bumi dan gas alam. Vietnam, batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Laos, timah, briket, batu bara, besi, tembaga, emas, gips, belerang. Myanmar, timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, batu giok. Kamboja memiliki biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Yang ketiga ada hutan. Kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Lebih dari 50% kawasan Asia Tenggara ditumbuhi hutan. Hutan di kawasan Asia Tenggara berbagai jenis. Yang pertama ada hutan hujan tropis khatulistiwa. Yang kedua hutan muson tropis. Yang ketiga hutan belukar. Yang keempat ada hutan gunung. Kemudian ada hutan pantai, kemudian ada hutan rawa. Sudah dijelaskan darat, kemudian selanjutnya adalah yang kedua laut. Laos merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki lautan. Perairan di Asia Tenggara mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. Potensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara. Jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Indonesia memiliki urutan keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Indonesia memiliki populasi 273,5 juta jiwa 2020. Sebaran penduduk Indonesia dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Malaysia, negara berada di sebelah utara negara Indonesia ini memiliki jumlah penduduk 32,37 juta jiwa berdasar data tahun 2020. Sebagian besar penduduknya bertempat di Jazirah Malaysia bagian barat dan selatan karena dataran rendahnya luas dan kaya akan bahan tambang. Singapura, negara Asia Tenggara yang memiliki lambang singa ini berpenduduk 5,7 juta jiwa atau setara 0,076% total penduduk dunia di tahun 2020. Singapura memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar di Asia Tenggara.
Thailand, negara Asia Tenggara yang dikenal dengan negara gajah putih ini memiliki 0,89% penduduk dunia, setara dengan 69,8 juta jiwa di tahun 2020. Filipina. Filipina merupakan negara terpadat kedua di Asia Tenggara. Filipina 109,6 juta jiwa penduduk atau sebesar 1,41% penduduk dunia di tahun 2020. Myanmar bergabung di ASEAN pada 23 Juli 1997 bersama dengan negara Laos. Komposisi penduduk dari negara Myanmar berjumlah 54,4 juta jiwa. Mayoritas penduduk Myanmar beretnis suku Bamar dengan bahasa Myanmar sebagai bahasa utamanya. Laos memiliki populasi 0,09% dari jumlah penduduk dunia atau setara dengan 7,3 juta jiwa tahun 2020. Kamboja memiliki 0,21% penduduk dunia atau setara dengan 16,7 jiwa di tahun 2020. Vietnam, negara dengan ibu kota di Hanoi ini memiliki populasi 97,3 juta jiwa pada tahun 2020. Brunei Darussalam merupakan negara Asia yang kaya akan minyak. Ini memiliki populasi penduduk 0,4 jiwa atau setara 0,005% penduduk dunia. Timor Leste, negara paling muda di Asia Tenggara ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa di tahun 2020. Pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan natalitas, kematian mortalitas, dan perpindahan penduduk imigrasi. Pertumbuhan penduduk di Asia Tenggara pada tahun 2020. Terdapat tabel yang dapat diamati. Kualitas penduduk, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index atau HDI merupakan salah satu indikator yang menunjukkan negara membangun manusianya sehingga mencapai tujuan dasar yang menjadi sasaran IPM. Indeks Pembangunan Manusia negara di kawasan Asia Tenggara dalam Human Report Development yang dikeluarkan UNDP tahun 2019 dapat diamati tabel di bawah ini. Keragaman etnik. Terdapat banyak etnis, suku, bangsa di Asia Tenggara sangat dikenal di mancanegara. Ada suku-suku terbesar di negara kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada suku Melayu, suku Filipino, suku Minangkabau, suku Batak, suku Bugis, suku Jawa, suku Khmer, suku Cham, suku Karen, dan terakhir adalah suku Thai. Dapat kita amati gambar berikut ini, yaitu gambar dari berbagai macam negara di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih telah menyimak pembelajaran yang sudah Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.